Januari 1995. Ayo cepat, panggil lelaki berusia 40 tahunan pada seorang pemuda 16 tahun yang berjalan paling belakang. Kakiku ini sakit ya, jawab pemuda itu seraya memperlihatkan kakinya yang berdarah pada ayahnya. Kenapa lagi kakimu bisa sampai seperti itu, Bud? Tanya ayahnya. Luka tadi jatuh kena mata parang. Ayahnya tampak mengerutkan alis setelah mendengar jawaban si anak. Bagaimana ceritanya bisa kena mata parang? Padahal parang milikmu itu berada di dalam sarungnya. Budi tidak menjawab. Ia tidak berani mengatakan kejadian yang sebenarnya pada sang ayah, karena ia tahu kalau ia jujur ia pasti akan dimarahi. Sebab tadi ia menebas pohon-pohon kecil di sepanjang perjalanan, dan dari situlah secara tidak sengaja dia mendapatkan lukanya. Woi, teriak ayahnya memanggil teman-temannya yang sudah duluan. Wow, sautan terdengar dari depan. Ayo cepat, kita susul mereka, ajak sang ayah pada Budi yang tampak meringis menahan sakit pada kakinya. Singkatnya, Budi dan sang ayah bertemu kembali dengan teman-teman mereka. Rupanya teman-teman Budi dan ayahnya yang berjumlah 4 orang itu sedang mengambil umbut jiwa yang ada di sekitar tempat itu. Saat ayahnya ikut mengambil umbut jiwa bersama yang lain, Budi hanya duduk menunggu sambil memperhatikan kakinya yang terluka. Setelah mendapatkan cukup banyak umbut, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari madu hutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari lokasi umbut tadi, tibalah mereka di bawah sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi. Itu dia yang aku bilang, nah, ujar Amang Brahran menunjuk ke atas pohon. Otomatis mata teman-temannya ikut melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Amang Brahran. Terlihatlah sarang lebah hutan yang besar-besar di setiap dahan pohon itu. Kai, banyak sekali, ujar mereka bersamaan. Kita santai dulu sambil memikirkan strategi untuk naiknya, karena pohon ini sangat tinggi dan sarangnya juga banyak sekali, ujar Amang Tomit. Kamu bisa naik ke atas, Bud, bisik ayahnya. Budi menengadahkan kepalanya menatap sarang lebah di atas pohon itu, lalu kemudian menunduk untuk melihat lukanya. Bisa, Pak, kalau demi uang, sakit sedikit tidak apa-apalah, ujar Budi. Ayahnya mengangguk. Bagus. Setelah mengatur persiapan, 3 orang yang ditugaskan untuk naik ke atas pohon pun mulai naik satu persatu. Jangan sampai daun yang kamu gigit itu terlepas. Ingat, jangan membuka mulut, pesan ayahnya pada Budi. Budi mengangguk. Ia yang sudah beberapa kali ikut panen madu hutan bersama ayahnya tentu sudah hafal dengan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama proses panen madu tersebut. Salah satu syarat yang wajib dituruti ialah seperti yang ayahnya katakan tadi. Syarat itu bertujuan agar mereka tidak digigit lebah. Jadi sebelum naik, mereka akan memberikan daun yang sudah didoakan agar lebah tidak menggigit mereka, walaupun mereka hanya mengenakan pakaian biasa dan memegang sarang lebah madu dengan tangan telanjang. Sarang lebah madu yang mereka dapatkan sangat banyak, dan setelah madu habis terjual, masing-masing orang mendapatkan bagiannya. Setelah mendapat bagiannya, Budi langsung pulang ke rumah. Ia memberikan sebagian uangnya untuk sang ibu. Kakimu bagaimana, Bud? Tanya ibunya seraya menerima uang yang Budi berikan. Sudah agak mendingan, Mah, jawab Budi. Kamu mau kemana lagi, Bud? Mau main sama teman-teman, Mah. Pulangnya jangan malam-malam. Iya, Mah. Sore harinya saat Budi baru sampai rumah, ia mendengar kedua orang tuanya sedang mengobrol. Ya, seperti itu. Mereka tetap mau ikut, kata ayahnya. Siapa yang mau ikut, Pak? Tanya Budi lalu ikut duduk di dekat sang ayah. Orang-orang dari kota yang mau membeli madu itu. Katanya nanti mereka mau ikut ke hutan. Padahal sudah kami jelaskan kalau medan jalannya sulit, tapi mereka tetap mau ikut. Wah, apa tidak bahaya, Pak, membawa orang-orang kota itu ke hutan? Tanya Budi.
Ya itulah yang kami pikirkan. Tapi mau bagaimana lagi kalau mereka memang maunya seperti itu? Budi mengangguk. Jadi kapan rencananya kita pergi? Tanya Budi. Lusa. Budi kembali mengangguk. Lalu setelah itu ia beranjak dan berjalan ke arah kamarnya. Pada hari yang sudah ditentukan, mereka pun sudah berkumpul di rumah Amang Bahran. 3 orang kota yang akan ikut dalam pemburuan madu hutan pun sudah berada di sana, lengkap dengan 3 tas besar di punggung mereka. Rombongan mereka saat itu terdiri dari Amang Bahran, Amang Tomit, Amang Jejek. Beliau ini bisu, namun sangat mahir memanjat pohon. Ayah Budi sendiri dan ketiga orang kota itu, sebut saja Benny, Anton, dan si pendiam Roy. Kalian tidak membawa persediaan makanan? Tanya Benny. Ada, ini dalam luntung, jawab Budi. Oh, apa tidak apa-apa kita membawa anak kecil? Tanya seseorang lagi yang bernama Anton sambil menunjuk ke arah Budi. Budi ini merupakan salah satu pemanjat terbaik kami. Kemampuannya dalam memanjat pohon tinggi sudah tidak perlu diragukan lagi, ujar Amang Bahran. Ketiga orang itu mengangguk, sementara Budi tampak kesal karena dianggap anak kecil oleh orang-orang kota tersebut. Baiklah, berhubung perjalanan kali ini lumayan jauh, jadi kurasa kita berangkat sekarang saja, ujar Amang Bahran. Perjalanan pun dimulai. Budi dan ayahnya berada di belakang, sementara Amang Bahran berjalan paling depan sebagai pemimpin jalan. Sepanjang perjalanan itu entah kenapa, Budi merasa seperti ada yang mengikuti mereka, dan ia juga merasa seperti sedang diperhatikan. Namun ketika ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, tidak ada apapun di sana, selain orang-orang yang berburu madu bersamanya. Pak, panggil Budi. Kenapa? Tanya sang ayah. Pak, aku merasa... Shh. Kamu tahu pantangan saat berada di hutan kan? Potong ayahnya cepat. Budi terdiam. Ia tidak berani lagi untuk mengatakan apa yang ia rasakan. Budi hanya bisa berdoa. Semoga perjalanan kali ini lancar dan mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat, juga membawa hasil yang banyak. Brak, buk, aduh, jerit Anton setelah terjatuh. Gelak tawa kedua temannya terdengar. Mereka menganggap jatuhnya Anton adalah hal yang sangat lucu. Jangan tertawa berlebihan, ini di hutan, bukan di rumah, ujar Amang Tomit mengingatkan. Tawa mereka pun seketika berhenti. Hari sudah sore, namun mereka belum juga menemukan pohon yang mereka cari. Akhirnya Amang Bahran selaku pemimpin rombongan itu pun memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Mereka membuat tempat tidur dari kulit pohon, berdinding dan beratapkan dedaunan. Tempat tidur seperti itu sudah cukup nyaman bagi Budi dan yang lainnya, kecuali 3 orang kota yang mengeluh karena badannya sakit-sakit saat mencoba berbaring di atas kulit kayu tersebut. Kalau mau tidur enak, ya di rumah. Kalau di tengah hutan begini, kami tidurnya ya seperti ini, ujar Amang Tommy dengan nada bercanda. Setelah makan malam, mereka pun langsung beristirahat. Sementara ketiga orang kota tersebut memilih untuk duduk-duduk santai sambil bertukar cerita di dekat api unggun. Saat tengah malam, Budi dan kawan-kawan dikagetkan oleh serangan bintik bayi atau semut berwarna hitam legam yang gigitannya sangat menyakitkan. Mereka ribut karena masing-masing dari mereka sudah kena gigitan dari semut-semut tersebut, tidak terkecuali orang-orang kota itu. Setelah mengusir semut-semut itu dengan api, Amang Bahran langsung menginterogasi semua orang, karena memang koloni bintik bayi tidak serta-merta menyerang manusia kalau tidak ada yang memancing. Contoh hal yang bisa memancing kedatangan mereka seperti ada yang membuang sisa makanan di sekitar tempat tidur misalnya. Dan ternyata yang membiarkan sisa makanan berserakan dari sekitar api unggun sampai ke tempat tidur mereka adalah ketiga orang kota tersebut. Amang Bahran hanya bisa menghela nafas panjang
setelah mendengar jawaban ketiga orang kota itu. Alhasil setelah penyerangan bintik bayi itu, mereka semua tidak ada yang tidur lagi sampai pagi. Saat yang lain sibuk menyiapkan sarapan, ketiga orang kota tersebut malah asik mencari bangkai-bangkai semut yang mati semalam. Dan di pagi itu, semua bangkainya lenyap entah kemana. "Bud, kemana semua bangkai semut itu?" tanya Benny. Bintik bayi itu juga dijuluki semut hantu. Katanya kalau kita menantang mereka, mereka akan muncul dengan wujud hantu menyeramkan. Dan katanya lagi, pemimpin koloni mereka itu bisa menghidupkan kembali semut-semut yang sudah mati. Makanya tidak ada lagi kan bangkai semut yang tersisa. Itu karena bangkai semut yang mati dibawa pulang ke sarang untuk dihidupkan kembali. Oh, seperti dongeng saja ya, Bud. Entah, aku sendiri pun seumur hidup tidak pernah melihat sarang semut-semut itu. Selesai makan, kita akan melanjutkan perjalanan, ujar Amang Bahran, mengalihkan perhatian mereka. Budi lantas mendekat ke ayahnya yang sedang duduk sambil memegang gelas berisi kopi panas. Jangan terlalu dekat dengan mereka, Bud. Mereka itu orang-orang kota. Mereka tidak akan percaya dengan apa yang kamu ceritakan, ujar ayahnya pada Budi. Aku cuma menjawab pertanyaan mereka saja, Pak. Sana, kamu bantu Mang Tomit. Budi mengangguk lalu beranjak untuk membantu Mang Tomit memasak. Selesai sarapan pagi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Amang Bahran memberi tanda pada pohon-pohon yang mereka lewati agar saat pulang nanti tidak tersesat. Budi yang berjalan paling belakang masih merasakan kalau ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, tidak terlihat makhluk apapun di belakangnya. Bud, apa kalian biasanya memang berjalan sejauh ini masuk ke dalam hutan? Tanya Benny. Bisa dibilang begitu, tapi perjalanan kali ini sepertinya lebih jauh dari sebelum-sebelumnya, jawab Budi. Bud, semalam waktu kami duduk di dekat api unggun sambil makan mie, kami mendengar ada suara perempuan tertawa. Suara tawanya lumayan dekat dari pohon kita. Karena kami merasa terganggu dengan suara itu, akhirnya kami memutuskan untuk langsung masuk ke pondok dan membiarkan sisa mie kami di luar. Menurutmu, itu suara tawa siapa, Bud? Ujar Benny setengah berbisik. Mungkin itu Kamben Manak, ucap Budi. Apa itu, Bud? Tanya Benny penasaran. Hantu perempuan yang mati saat hamil. Maksudmu kuntilanak? Budi mengangguk. Tapi dia tidak akan mengikuti kita, kan? Budi mengangkat bahu. Shh, jangan membahas itu lagi. Apalagi sama amang-amang di depan. Nanti kamu kena marah, ujar Budi mengingatkan. Matahari bersinar terik. Cahayanya menembus hutan melalui celah-celah pohon dan dedaunan yang rimbun. Perjalanan mereka pun dihentikan beberapa saat karena perut sudah mulai lapar. Mereka memakan bekal yang ada, lalu kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi hingga sore kembali menjelang, mereka belum juga berhasil menemukan pohon yang terdapat sarang lebah madu hutan di dahannya. Sudah jauh sekali kita berjalan, Ram. Apa memang sejauh ini jalannya? Tanya ayahnya Budi pada Amang Bahran. Harusnya kita sudah sampai, tapi entah kenapa pohon itu seperti tidak terlihat, ujar Amang Bahran sambil melihat ke sekelilingnya. Di antara kita tidak ada yang melanggar pantangan, kan? Tanya Amang Tommy tiba-tiba. Mereka dengan cepat menggeleng. Ini aneh, karena tidak biasanya kita dikerjai seperti ini, ujar Amang Tommy lagi. Sudahlah, jangan beranggapan seperti itu.
Mungkin saja memang Bahran yang lupa, lagi pula ini kan hutan. Jadi wajar saja kalau bisa salah arah, ujar ayahnya Budi. Lalu sekarang kita harus kemana? Sementara persediaan makanan kita hanya cukup untuk 2 hari lagi, tanya Mang Tomit. Begini saja Mang, aku akan memanjat pohon, dan dari atas aku bisa melihat pohon mana yang paling tinggi. Lalu setelah aku turun, kita pergi menuju ke pohon itu, ujar Budi seraya menatap Amang Tomit dan ayahnya bergantian. Ayahnya mengangguk, lalu Budi pun bersiap-siap untuk memanjat naik ke atas pohon. Dari atas pohon itu Budi bisa melihat ada sebuah pohon yang sangat tinggi. Pohon yang biasanya digunakan lebah sebagai tempat untuk membuat sarang. Setelah mengetahui titik lokasi pohon itu, Budi lantas turun dan memberitahu ayahnya ke arah mana mereka harus pergi. Namun karena sebentar lagi malam hari, Amang Bahran memutuskan untuk beristirahat lebih dulu. Tapi Amang Tomit dan yang lainnya memaksa untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang menipis sebagai alasannya. Akhirnya mau tidak mau Amang Bahran pun terpaksa mengikuti kemauan rekan-rekannya tersebut. Dengan Budi dan ayahnya yang kali ini berjalan di depan, Budi tidak lagi merasakan takut. Berjam-jam mereka berjalan dan gelapnya hutan memaksa mereka mengandalkan senter untuk melanjutkan perjalanan. Aduh, jerit dari belakang terdengar. Rupanya Anton terjatuh lagi setelah kakinya tersandung akar pohon. Namun berbeda dari sebelum-sebelumnya, kali ini teman-temannya sama sekali tidak ada yang menertawakan. Mungkin efek kelelahan dan takut, jadi mereka tidak lagi menertawakan Anton. Mereka beristirahat sebentar untuk menenangkan Anton yang tampak sangat kesakitan itu. Apa aku bilang? Harusnya kita melanjutkan perjalanan ini besok pagi saja, ujar Amang Bahran dengan nada emosi. Bahran benar. Sekarang kita istirahat di sini saja. Besok pagi baru kita lanjutkan jalan, ujar ayahnya Budi. Karena malam sudah larut, alhasil mereka pun terpaksa beristirahat seadanya dengan dedaunan sebagai alas, tanpa dinding maupun atap. Kata Budi, andai saat itu ada binatang buas yang menyerang mereka, mungkin mereka sudah habis dimakan. Untung saja Tuhan masih melindungi mereka. Budi terlelap dengan cepat, mendahului rekan-rekan pemburu madunya. Tapi rasanya baru sebentar memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara-suara orang panik dari sebelahnya. Dengan enggan Budi membuka matanya. Ia melihat Amang Tomit, Amang Bahran, dan yang lain sudah mengelilingi Anton. Budi bergegas bangkit dan melihat apa yang terjadi pada salah satu orang kota itu. Tubuh Anton terlihat sudah berkeringat, matanya melotot, dan anggota tubuhnya seperti kaku. Ada apa ini Pak? Dia kenapa? Tanya Budi penasaran. Ayahnya tidak menjawab. Sementara itu Amang Bahran lantas menempelkan telapak tangannya pada kepala Anton. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Setelah membaca ayat kursi, seketika tubuh Anton yang tadinya kaku kini malah menggelepar-gelepar, persis seperti ikan kekurangan air. Anton mengalami kejang hebat. Dari mulutnya keluar air liur yang sangat banyak. Lalu tidak lama setelahnya tubuh Anton yang sebelumnya kejang itu tiba-tiba berhenti bergerak. Budi yang melihat kejadian itu sangat kebingungan. Ia juga tiba-tiba merasakan takut yang teramat sangat, apalagi ketika Benny dan Roy berusaha untuk membangunkan Anton. Namun meski cukup lama Benny dan juga Roy berusaha, Anton sama sekali tidak merespon. Perut dan dadanya pun tidak terlihat turun naik lagi, atau tidak ada gerakan seperti orang yang masih bernapas. Menyadari kalau Anton tidak hanya sekedar pingsan, Amang Tomit lantas mengecek nafas Anton. Tapi setelah beberapa kali mengecek,
Amang Tomit menggeleng. Ayahnya Budi langsung turun tangan untuk mengecek denyut nadi Anton. Bahkan ayahnya Budi sampai menempelkan telinganya pada dada Anton untuk memastikan jantung lelaki itu masih berdetak. Namun ia tidak menemukan denyut nadi dan ia juga tidak mendengar detak jantung lelaki itu sama sekali. Saat ayahnya Budi mengangkat kepala dan menatap rekan satu persatu, lalu menggelengkan kepala secara perlahan, seketika wajah mereka semua terlihat semakin tegang. Anton telah meninggal dunia malam itu. Semua orang yang berada di sana hanya saling tatap. Mereka bingung harus bagaimana. "Besok kita kembali ke desa," ujar Amang Bahran tegas. "Bagaimana dengan mayatnya?" tanya Beni. "Kita bawa, kita gotong bersama-sama. Tapi medan jalannya sangat sulit. Untuk diri sendiri saja susah, apalagi ini harus menggotong mayat," ujar Amang Tomit. "Lalu kita harus apa? Apa kau ingin meninggalkan mayatnya di sini, di tengah hutan ini? Kau lupa, Mit. Dia ini juga punya orang tua. Dia punya keluarga yang menunggu kepulangannya. Bagaimana bisa kau berpikiran ingin meninggalkannya di hutan ini?" Amarah Amang Bahran meledak-ledak. Semua orang terdiam, hening seketika. Amang Bahran membuka tas milik Anton mencari sarung untuk menutupi jenazahnya. Namun seketika alis matanya berkerut kala ia menemukan 2 butir telur rebus yang dibungkus dengan plastik, bercampur dengan cangkang bekas telur rebus yang sudah dibuka. "Kalian membawa telur rebus ini ke hutan?" tanya Amang Bahran emosi seraya menatap Beni dan Roy bergantian. Beni dan Roy menggeleng. "Kami tidak membawa telur rebus, Mang. Setelah kami mendengar pantangan itu, kami memutuskan untuk tidak membawanya. Kami juga tidak tahu kalau Anton membawa telur rebus," ujar Beni. "Inilah kenapa dari awal aku menolak kalian untuk ikut dalam perburuan madu hutan ini. Kalian itu orang kota. Kalian tidak akan percaya dengan pantangan larang di tempat kami. Kalian berbuat sesuka kalian dan lihat apa akibatnya," ujar Amang Bahran. Semua orang terdiam, tidak ada lagi yang berani berbicara. Malam itu terasa berjalan sangat lambat. Mereka duduk mengelilingi jenazah Anton yang ditutupi dengan kain sarung. Tidak ada obrolan, mereka seolah terhanyut dalam pikirannya masing-masing. Saat hari sudah sedikit lebih terang, Amang Bahran lantas mengutarakan usulnya tentang cara untuk membawa mayat tersebut. Karena menggotong mayat menggunakan tandu akan sangat sulit, jadi mereka memutuskan untuk menggendong mayat itu di punggungnya agar lebih mudah dibawa. Dan mereka semua akan bergantian menggendong mayat Anton sampai ke desa. Dan yang pertama mendapatkan giliran untuk menggendong mayat Anton adalah Budi. Menjelang sore, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Perut yang lapar sudah tidak dihiraukan lagi. Mereka beristirahat hanya untuk minum air dan mengatur nafas. Lalu kemudian lanjut berjalan lagi. Malamnya, kembali giliran Budi yang menggendong mayat Anton. Budi sangat takut, namun karena saat itu ia berada di tengah-tengah rombongan, jadi perasaan takutnya tidak terlalu terasa. Setelah berjalan beberapa meter, tiba-tiba Budi merasa seperti ada hembusan nafas di leher belakangnya, yang membuatnya langsung berteriak kaget. "Kenapa?" tanya ayahnya yang juga kaget setelah mendengar teriakan Budi. "Mayatnya bernapas, Pak," jawab Budi bergetar. "Ada-ada saja kamu. Mana ada orang yang sudah meninggal bisa bernafas lagi. Cepat jalan, jangan mengatakan yang tidak-tidak." "Sini Bud, biar aku lagi yang menggendongnya. Kamu sepertinya sudah capek sekali," ujar Beni. Perjalanan menuju desa masih sangat jauh, dan mereka semua tidak ada yang makan.
Padahal tenaga mereka cukup terkuras setelah bergantian menggendong mayat Anton. Akhirnya karena sudah kelelahan, Benny tumbang. Tubuhnya terjatuh ke tanah bersama dengan mayat Anton yang masih berada di punggungnya. Mereka semakin panik karena takut terjadi apa-apa pada Benny. "Tubuhnya lemas, mungkin karena tidak makan, Mang," ujar Budi pada Amang Bahran. Akhirnya di tempat itu mereka singgah untuk beristirahat dan memasak, meskipun keadaan saat itu sedang tidak baik-baik saja dan terasa tidak tepat jika mereka memasak. Tapi tubuh mereka juga butuh energi agar kuat menggendong mayat hingga sampai ke desa. "Ini, makan dulu," ujar Budi seraya memberikan sepiring nasi panas pada Benny. Setelah selesai makan, mereka pun tidur secara bergantian. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ada yang aneh, karena dari awal kematian sampai sekarang, tubuh Anton sama sekali tidak mengalami kekakuan seperti mayat pada umumnya yang akan kaku setelah beberapa jam pasca kematian. Bahkan warna tubuhnya pun tidak pucat sama sekali. Kondisi mayat Anton saat itu hanya seperti sedang tertidur saja. Entah ini normal atau tidak, Budi pun tidak mengetahuinya. Namun sepertinya rekan yang lain tidak menyadari, atau mungkin memang tidak memperdulikan hal tersebut, karena mereka tetap fokus berjalan agar bisa cepat sampai ke desa. Tiba-tiba Amang Bahran yang berjalan paling depan saat itu berhenti dan memperhatikan sekelilingnya, membuat orang-orang yang berada di belakangnya menjadi penasaran. "Sepertinya semalam kita hanya berputar-putar di tempat ini," ujar Amang Bahran. "Dari mana kau tahu?" tanya ayahnya Budi. "Karena aku selalu menandai pohon-pohon yang kita lalui." Mendengar jawaban Amang Bahran, ayahnya Budi lantas mengusap wajahnya sendiri dengan tangan. "Jadi ini artinya kita tidak bisa keluar dari sini?" tanya ayah Budi. "Aku tidak bilang begitu. Mungkin kalau malam kita memang akan sulit menemukan jalan keluar. Tapi jika siang begini, kurasa kita bisa dengan mudah menemukan jalan keluar yang benar." Sebelum melanjutkan perjalanan, Amang Bahran terlebih dulu berjongkok dan mengubur sesuatu di tanah. Entah apa yang ia kubur, tidak ada yang tahu. Akan tetapi yang pasti setelah itu, perjalanan mereka menjadi lancar dan menjelang sore, mereka semua berhasil keluar dari hutan. Budi tampak senang setelah berhasil keluar dari hutan, karena itu berarti sebentar lagi mereka akan sampai di desa. Singkat cerita, begitu tiba di desa, mayat Anton pun diurus sebagaimana mestinya. Dan dari berbagai saran warga, Benny juga Roy pun setuju jika jenazah Anton akan segera dimakamkan di desa tersebut. Karena jenazah sudah cukup lama berada di tempat terbuka dan tentu tidak memungkinkan lagi untuk terus mengundur waktu pemakamannya. Walaupun saat itu kondisi jenazah masih bagus, namun pada saat proses memandikan jenazah, orang-orang dikagetkan dengan jari Anton yang mulai bergerak. Tidak hanya itu, perlahan ia mulai membuka matanya kembali. Ia juga seperti kebingungan kala melihat orang-orang yang menatapnya dengan raut ketakutan. Ya, Anton mengalami mati suri. Meski awalnya mereka takut, tapi teman-teman dan juga rekan-rekan pemburu madu yang lainnya merasa lega setelah mengetahui Anton hidup kembali. Anton juga dengan sangat antusias menceritakan apa yang ia alami saat mati suri. Ceritanya membuat orang-orang melongo dan takjub. Bahkan Budi yang awalnya malas-malasan untuk beribadah pun kini mendadak jadi rajin setelah mendengar cerita pengalaman Anton saat mati suri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.